Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Gimana kabar Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang adalah pelajar-pelajar Alkitab ya. Saya Dr. Steven Ansan Liao menyapa Anda dan mengucapkan tentunya salam Maranatha kepada kita semua. Salam damai sejahtera, shalom di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan selamat untuk belajar firman Tuhan. Karena kita akan masuk untuk mempelajari firman Tuhan pada saat ini, sehingga kita akan membuka Alkitab kita ke dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-8, saudara kasih Tuhan. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, dan kita masih melanjutkan. Sebenarnya ini kita sudah masuk kepada akhir, bagian-bagian akhir dari pelayanan Elisa yang sebenarnya melanjutkan pelayanan Elia juga. Dan di pasal ini nanti kita akan bergerak masuk ke beberapa raja berikutnya di dalam sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Oke, ada banyak yang tentu akan kita pelajari hari ini, dan mengantisipasi itu kita akan segera masuk saja. Kita akan berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Kami memohon pimpinanmu, memohon penerangan dari Roh Kudus yang ada dalam hati setiap orang yang percaya, agar kami dapat memahami dan sungguh-sungguh bertumbuh melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan baca dulu pertama 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 terlebih dahulu. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannyalah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Oke, jadi kita memulai pasal ini dengan suatu nubuat dari Elisa atau pemberitahuan dari Elisa kepada seorang perempuan yang sudah kita jumpai sebelumnya, yaitu di pasal 3 kalau saya tidak salah, pasal 4 sorry. Dan perempuan ini kita juluki perempuan Sunem, bukan karena namanya Sunem, tapi karena dia tinggal di daerah yang namanya Sunem, sehingga dia akhirnya disebut perempuan Sunem. Dan perempuan Sunem ini dengan suaminya, kita sudah baca di pasal 4, adalah pasangan yang mengasihi Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan, mereka mengasihi hamba Tuhan, dan atas inisiatif dari perempuan ini mereka membuatkan kamar untuk Elisa. Kita sudah bahas itu di pasal 4. Dan Tuhan memberkati mereka karena itu. Salah satunya adalah melalui memberikan perempuan ini seorang putra. Dan putra ini juga sempat sakit mati dan dibangkitkan oleh Elisa. Jadi mereka mengalami berbagai hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, bersama dengan Elisa. Dan kita melihat luar biasa sekali di sini bahwa Elisa menubuatkan akan datang suatu kelaparan atas Israel yang akan menimpa negeri itu 7 tahun lamanya. Nah, kita sudah pernah sering berkomentar melalui banyak pasal dari Kejadian sampai saat ini, bagaimana kelaparan
sering dipakai oleh Tuhan ya, dipakai sebagai alat pengujian, dipakai sebagai alat penghakiman dan penghukuman dan sebagainya. Dan memang ada siklus-siklus kelaparan yang bertepatan dengan berbagai peristiwa dalam Alkitab, misalnya Abraham, dalam hidup Abraham, dalam hidupnya Yakub sampai dia harus pergi ke Mesir, dan banyak lagi yang lain. Dan kita melihat saudara kasih Tuhan bahwa terjadi kelaparan di sini di Israel selama 7 tahun. Kita ingat kelaparan terakhir yang disebutkan di Raja-Raja adalah pada zaman Elia. Dan waktu itu kelaparannya terjadi 3,5 tahun, karena selama 3,5 tahun tidak turun hujan apapun, sebagaimana dinubuatkan oleh Elia waktu itu. Nah, kali ini akan terjadi kelaparan yang 7 tahun, 2 kali lebih lama dari yang terjadi di zamannya Elia, saudara Tuhan. Nah, mungkin bukan melalui tidak turunnya hujan, karena kelaparan bisa muncul karena banyak hal. Kalau di zaman Elia, karena hujan tidak turun setetes pun. 3,5 tahun tanpa hujan. Wow, kita sulit membayangkan. Saya tinggal di Jakarta tentunya, dan kalau sedang musim kemarau, panas di Jakarta di sini ya, dan kita mendambakan ada hujan yang turun. Kalau 3,5 tahun tidak turun hujan, wow, luar biasa sekali. Tapi ini 2 kali lipat, saudara sempat. Memang sekali lagi bukan berarti tidak turun hujan ya. Mungkin karena hal-hal lain, kelaparan, hujan yang sedikit pun, ya misalnya bukan tidak ada sama sekali, tapi hanya sedikit, itu pun bisa menimbulkan kelaparan, dan ada banyak alasan lain lagi kenapa kelaparan bisa terjadi. 7 tahun kelaparan. Nah, ini sudah sangat mirip dengan kelaparan yang terjadi di zaman Yusuf. Kita masih ingat, di zaman Yusuf dulu, ketika dia menjadi penguasa di Mesir, ada 7 tahun kelimpahan yang disusul dengan 7 tahun kelaparan. Dan tentunya 7 tahun kelaparan yang terjadi di zamannya Elisa di sini, ini juga adalah salah satu penghakiman Tuhan ya, karena melalui pelayanan Elia, kemudian disusul dengan pelayanan Elisa, orang Israel tidak bertobat juga. Padahal Tuhan sudah menyatakan terang yang begitu luar biasa dan mengokohkan firman-Nya melalui Elia dan Elisa dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, tapi mereka tidak berbalik juga. Dan kembali ini memberikan suatu peringatan juga dan suatu prinsip bahwa semakin banyak kita diberikan terang oleh Tuhan, semakin banyak tanggung jawab kita. Sebagaimana yang Tuhan katakan, kepada siapa banyak diberi, banyak akan dituntut. Kita sering memikirkan ini dalam hal-hal materi ya, misalnya kalau Anda diberikan banyak uang, banyak materi, maka kita juga perlu memakainya dengan baik, dituntut lebih lagi ya, misalnya dituntut untuk memberikan persembahan yang lebih dan sebagainya. Dan itu benar juga, saudara Tuhan. Itu ada benarnya bahwa Tuhan mempercayakan hal-hal materi kepada kita, Tuhan menuntut kita memakainya dengan benar. Tetapi ini juga benar untuk hal-hal rohani ya. Tuhan mempercayakan misalnya kita mendengar tentang kebenaran. Ada banyak orang lain yang tidak mendengar tentang kebenaran sebanyak kita misalnya. Orang lain tidak mendengarkan doktrin-doktrin yang alkitabiah sejelas kita misalnya. Maka Tuhan menuntut kita untuk melakukan lebih. Ya, seperti yang Tuhan Yesus pernah ajarkan di Injil, kalau seorang hamba dia tidak tahu dan melakukan kesalahan dengan tidak tahu, dia akan menerima sedikit pukulan. Dia akan menerima pukulan juga, dia akan tetap dihukum tapi sedikit pukulannya. Dan ini berbeda dengan seorang hamba yang tahu sebenarnya dia tidak boleh berbuat seperti itu dan tahu yang benar dan yang salah, tapi dia tetap melakukan salah, dia akan menerima banyak pukulan, kata Tuhan. Jadi kepada siapa banyak diberi, banyak akan dituntut ya. Ini berlaku untuk hal-hal rohani juga. Dan orang Israel yang sudah melewati pelayanan Elia dan Elisa dan tetap tidak bertobat juga, Tuhan kasih double sekarang ya, dari 3,5 tahun kelaparan di zaman Elia, 7 tahun di zaman Elisa. Nah, tetapi teks di sini berfokus kepada perempuan Sunem ini, saudara-saudara. Perempuan Sunem ini diperingatkan oleh Elisa, kelaparan akan datang. Nah, ini sekali lagi mengingatkan kita juga prinsip lain yang sudah kita singgung juga sebelumnya, bahwa ketika ada kesusahan di dunia ini, ya, seringkali orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan ikut di dalamnya karena kita masih di dunia ini kan. Kita ikut terdampak. Namun Tuhan pasti akan menolong kita, sebagaimana dalam kasus perempuan Sunem ini, dia mendapatkan peringatan dari Elisa. Nah, mungkin Tuhan menolong kita dengan cara yang berbeda. Tapi dalam kasus perempuan Sunem ini, Tuhan menolong dia dengan cara memberitahu dia dan memberikan nasihat kepada dia melalui Elisa bahwa dia perlu untuk pindah untuk sementara waktu. Ya, pergilah kemana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, katanya, engkau dan keluargamu. Dan perempuan ini melakukannya, saudara, di ayat yang kedua. Lalu berkemaslah perempuan itu. Kita tidak membaca tentang suaminya,
Bisa jadi suaminya sudah meninggal, kita tidak tahu pasti, atau mungkin fokusnya ada pada perempuan ini. Karena kalau kita lihat ya, sepertinya memang iman perempuan ini yang lebih kuat daripada suaminya sepertinya. Dan itu bisa saja terjadi. Ya. Memang idealnya suami adalah kepala rumah tangga. Idealnya kan seperti Kristus ya. Kristus adalah contoh dan teladan kita dan adalah gambaran yang ideal dari rumah tangga, bahwa seorang suami adalah kepala rumah tangga yang memimpin istrinya, bahkan dalam hal rohani pun demikian. Dan adalah hal yang indah ketika para suami, para laki-laki bangkit dan maju dalam iman dan menjadi sangat dewasa dan bahkan bisa memimpin keluarganya dengan baik. Namun kita tahu secara realita ada cukup banyak rumah tangga di mana ibu-ibunya, istrinya yang lebih beriman mungkin, yang lebih mengenal Tuhan. Mungkin dalam kasus perempuan Sunem ini demikian juga adanya. Ya, sehingga fokus ada pada perempuan ini. Dialah yang, masih ingat, dialah yang di pasal 4 berinisiatif ya, ingin menghargai Elisa dengan membuat kamar. Ya, dialah yang mendapat berkat anak, dan ketika anaknya mati bahkan dia tidak kasih tahu suaminya. Ya, mungkin dia tahu sifat suaminya dan lain sebagainya. Dan dia langsung berurusan dengan Elisa. Nah, sekali lagi suaminya tidak disebut di pasal 8 di sini, entah karena dia tidak penting untuk cerita ini, atau dia sudah meninggal dan perempuan ini sudah menjadi seorang janda. Tapi pelajaran yang paling penting adalah bahwa perempuan Sunem ini, dia taat kepada perintah Tuhan. Ya. Dia taat kepada apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Ini hal yang simpel, saudara kasih Tuhan. Tuhan nyatakan sesuatu yang kita taat. Ya. Nah, mungkin ada yang berkata begini, ya enak perempuan Sunem ini mendapatkan langsung firman Tuhan dari seorang nabi Elisa. Ya, ada suatu langkah konkret yang harus dia lakukan, gitu. Andai saya mendapatkan instruksi yang begitu juga, gitu kan. Andai ada nabi yang hari ini ngomong ke saya harus ngapain. Dan ini adalah suatu godaan yang tinggi. Makanya hari ini ada banyak orang yang mencoba seperti itu. Ada gereja-gereja yang sebenarnya tersesat dan kacau ya, yang membangkitkan kembali posisi nabi hari ini, karunia kenabian yang sebenarnya sudah berakhir setelah Alkitab selesai. Dan hari ini banyak yang ingin meniru seperti itu, dan sehingga mereka sembarangan kadang-kadang kasih petunjuk. Dan di gereja-gereja seperti itu, gereja Pantekosta karismatik, ya kadang-kadang mereka ada yang pura-pura menjadi nabi, tapi dikira nabi beneran oleh semua yang lain. Dan kadang-kadang mereka memberikan instruksi-instruksi sebenarnya sama Tuhan. Oh, kamu harus. Tapi lucunya yang saya banyak dengar ya, kesaksian dari beberapa orang, instruksi-instruksi itu kadang-kadang ada yang, ya mungkin kita bertanya-tanya ini untuk kepentingan pribadi atau tidak, gitu kan. Ada pernah saya mendengar kesaksian seorang yang mantan dari gereja seperti itu bercerita kepada saya, pernah hamba Tuhan tertentu datang ke rumah seorang jemaatnya, lalu melihat suatu lukisan yang sangat berharga dan sangat indah. Lalu dia bilang, Tuhan bilang sama saya, kamu harus kasih lukisan ini kepada saya, katanya. Dia kasih lukisan itu kepadanya, ya. Tapi apa hubungannya itu dengan apa-apa saudara sama Tuhan? Ya, kita jadi bertanya-tanya, ini untuk kepentingan sendiri atau bukan? Ya. Nah, lalu mereka bilang, ya harus dicek dengan Alkitab. Tapi kan ada banyak hal yang tidak bisa dicek dengan Alkitab. Seperti tadi ya, misalnya kamu harus kasih lukisan ini pada saya. Bagaimana Anda mengecek itu dengan Alkitab? Ya. Belum lagi tentu ada banyak yang menyalahgunakan ini. Tuhan kasih tahu seorang laki-laki misalnya bicara dengan seorang perempuan yang dia taksir atau dia sukai. Tuhan kasih tahu saya, kamu harus menikah, kita harus menikah misalnya, atau kamu harus menikahi saya dan sebagainya. Ya, jadi ini sangat terbuka sekali kepada abuse, dan memang sangat terbuka seperti itu karena memang karunia kenabian tidak ada lagi setelah Alkitab selesai. Itu jelas di dalam 1 Korintus pasal 13. Namun bukan berarti kita tidak punya instruksi dari Tuhan. Ya, kita punya instruksi dari Tuhan, yaitu dari Alkitab, saudara-saudara. Jadi ada banyak instruksi dalam Alkitab yang jelas. Ya, dan kita bisa melihat itu. Instruksi apa? Misalnya Alkitab bilang jangan berbohong. Anda bilang, loh itu kan umum ya. Ya umum, tapi cukup jelas. Ya, cukup jelas. Dan kita harus menerapkannya kepada tiap-tiap situasi kita. Ya. Jadi dan kalau kita menerapkan setiap firman Tuhan yang jelas di dalam Alkitab sebisa kita, saya yakin Tuhan akan pimpin kita secara umum, dan Tuhan akan bukakan pintu, Tuhan akan tuntun dengan cara-cara lain juga,
sampai kita menemukan jalan kita. Ya. Kita lakukan yang kita tahu adalah kehendak Tuhan. Alkitab bilang misalnya kita harus diselamatkan, itu sudah pasti bagi semua manusia. Alkitab berkata pada orang yang sudah diselamatkan, dia harus memberi diri dibaptis dan bergabung dengan gereja yang Alkitabiah. Itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Tuhan berkata kita harus bersaksi. Tuhan berkata kita harus membaca firman-Nya. Ada banyak hal-hal yang sebenarnya cukup jelas di dalam Alkitab. Ya. Dan mungkin kita ingin tahu hal-hal lain yang lebih spesifik, ya. Tetapi Tuhan bisa memimpin kita dengan cara memberikan kita hikmat sambil kita melakukan perintah-perintah yang jelas di dalam Alkitab. Seperti perempuan ini. Ya, perempuan ini pun sebenarnya dia tetap harus mengandalkan hikmat dari Tuhan, ya. Walaupun Tuhan kasih tahu dia, silakan kamu pergi ke tempat lain karena akan ada kelaparan. Dia tetap harus memutuskan dia mau pergi kemana misalnya. Dan itu bukan keputusan yang mudah. Dia harus menggunakan hikmat dari Tuhan. Jadi dia harus menentukan dia pergi ke suatu tempat yang mungkin masih yang tidak mengkompromikan iman dia. Dia harus pergi ke suatu tempat yang di mana dia masih bisa menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dia pergi ke tempat orang Filistin. Kita tidak tahu apa-apa tentang situasi politik zaman itu. Kita tidak lagi membaca ada peperangan besar antara Israel dengan Filistin, karena peperangan utama pada waktu itu adalah dengan Aram, dan sebenarnya orang-orang Filistin sudah dikalahkan oleh Daud, terutamanya di masa Daud mereka benar-benar sudah tunduk dan tidak bangkit-bangkit lagi. Ya. Walaupun masih ada suku-suku Filistin, tapi mereka bukan merupakan suatu bahaya besar seperti di zamannya katakanlah Samuel atau Samson di zaman hakim-hakim, ya. Orang Filistin paling menjadi duri, paling berbahaya itu di zaman-zaman itu, zaman Samson, zaman Samuel, bahkan zaman Saul. Tapi ketika di zaman Daud mereka sudah benar-benar dikalahkan, ya. Dan perempuan ini pergi ke daerah orang Filistin. Nah, itu butuh hikmat juga dia pilih kemana. Nah, di pasal-pasal lain sebelumnya, kita ada mengkritik orang-orang yang meninggalkan daerah Israel. Misalnya Elimelek yang membawa istrinya Naomi untuk pergi ke Moab. Ya, waktu ada kelaparan kita ada mengkritik. Ya. Kita juga pernah mengkritik Abraham yang pergi ke Mesir. Tetapi kenapa perempuan ini tidak kita kritik? Ya, karena dia mendapatkan suatu istilahnya prinsip dari Tuhan. Dia mendapatkan guidance, bimbingan dari Tuhan memang untuk melakukan langkah ini. Dan oleh karena itu dia tunduk kepada Tuhan. Yakub juga waktu dia mau turun ke Mesir dalam kelaparan yang terjadi selama 7 tahun itu dengan Yusuf waktu itu ada di Mesir, dia juga akhirnya waktu dia mau meninggalkan tanah Kanaan dia sempat ragu di situ. Apakah saya boleh meninggalkan tanah Kanaan? Ya. Tapi Tuhan akhirnya bilang kepada dia, Oke, ya kamu pergi turun ke Mesir. Lagi pula, saudara-saudara, ada perbedaan lain lagi, yaitu bahwa kalau dalam kasus perempuan ini, ketika dia tinggal di daerah orang Filistin, itu sebenarnya masih tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian itu adalah seluruh Kanaan. Jadi tanah orang Filistin pun, di mana orang Filistin sebenarnya masih wilayah Israel juga kalau kita melihat daerah yang dikasih Tuhan, ya. Beda dengan Mesir. Kalau Mesir itu memang sudah di luar tanah Kanaan. Dan Moab juga sudah di luar tanah Kanaan sebenarnya. Oke, jadi kembali lagi ke kisah di sini. Perempuan itu menaati Tuhan sehingga dia tertolong melalui masa-masa kelaparan itu. Tetapi ada konsekuensinya. Kadang-kadang ketika kita taat sama Tuhan ada konsekuensi di sini, ya. Dan konsekuensinya tentu ketika dia pergi, ya, rupanya kan kita sudah membaca bahwa suaminya orang yang berada, orang yang cukup kaya. Dan ketika ada kelaparan di negeri itu 7 tahun, pasti ladang dia, rumah dia itu akan diambil, gitu, disita oleh orang atau bahkan oleh kerajaan di sini. Dan sepertinya memang disita oleh kerajaan, ya. Sehingga ketika akhirnya 7 tahun berlalu dan perempuan ini pulang, ya, dia mendapatkan rumahnya disita atau ditempati, ya, dan ladangnya juga dikerjakan oleh orang lain mungkin, ya, disita begitu. Dan apakah dia akan mengalami kerugian? Apakah dia akan mengalami konsekuensi yang buruk di sini karena dia mengikuti Tuhan? Gitu. Nah, bisa saja, tetapi Tuhan tetap akan menolong kita juga.
Jadi ketika kita mengikuti Tuhan, kita bisa akan mengalami konsekuensi. Kita mungkin dibenci orang, atau kita kehilangan hal ini dan hal itu, kesempatan di kesempatan itu. Tapi Tuhan tetap akan menolong kita. Demikian juga dalam kasus perempuan ini, sini ya. Dan pas sekali Raja Israel yang kemungkinan adalah Yoram pada waktu itu. Ya, Raja Israel kemungkinan adalah Yoram. Dan satu hal yang menarik bahwa perempuan ini tahu bahwa dia harus menghadap raja untuk mengadukan masalahnya. Dan akhirnya Raja Yoram waktu itu kebetulan sedang berbicara dengan Gehazi. Gehazi yang adalah bujangnya atau pernah menjadi bujangnya Elisa. Dan Yoram rupanya penasaran dan tertarik. Ingin mendengar cerita-cerita tentang segala mukjizat yang dilakukan Elisa. Dan kebetulan mereka sedang ngomongin bahwa Elisa pernah membangkitkan anak dari seorang perempuan. Lalu ketika sedang ngomong itu, perempuan yang dimaksud dengan anaknya datang gitu. Sehingga Gehazi langsung berkata, loh ini dia orangnya gitu. Jadi Tuhan memakai kebetulan yang sangat luar biasa itu, sehingga perempuan ini menjadi dimudahkan di dalam mengurus urusannya. Ya, mengurus urusannya. Dan raja yang karena tertarik dan apalagi mendengar ini perempuan yang sudah pernah bersinggungan dengan Elisa dengan begitu luar biasa itu, raja memerintahkan akhirnya pegawainya, oke, urus dia, karena Elisa saja begitu baik sama perempuan ini, maka sepertinya itu memicu si Raja Yoram untuk berbuat baik juga kepada perempuan ini dan mengembalikan segala miliknya. Gitu. Bahkan sampai dengan hasil tanah yang sebelum-sebelumnya pun dia suruh untuk balikkan kepada perempuan ini. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, kita kembali kepada Gehazi dulu. Mungkin kita agak kaget, kenapa tiba-tiba ada Gehazi lagi. Ingat terakhir kita membaca Gehazi itu kena kusta karena dia mengambil uangnya Naaman. Itu ada di sekitar pasal 5 mungkin. Dan sepertinya dia tidak lagi menjadi bujangnya Elisa pada waktu itu. Tapi kenapa kalau Gehazi kena kusta, dia ada di sini, ya, ada di sini. Dan ya bisa ada beberapa alasan. Satu, ada yang berpikir bahwa insiden ini terjadi sebelum Gehazi kena kusta, tapi saya meragukan itu. Kalau Gehazi belum kena kusta, tempat dia adalah di sisinya Elisa sebenarnya, bukan di istananya si Yoram di sini. Jadi ini justru mengindikasikan kepada kita bahwa Gehazi setelah dia lepas dari pelayanan, dia tidak lagi ikut Elisa, akhirnya dia terpaksa apa? Dia terpaksa ya menjadi tukang cerita saja di sini. Dia menjadi semacam the joker of the court, ya kalau istilahnya, kayak penghibur, ya, pujangga di istana raja yang tugasnya adalah kasih cerita-cerita yang menarik. Dan kebetulan Yoram tertarik dengan Elisa begitu, sehingga Gehazi mendapatkan tempat, ya. Dan mungkin kustanya Gehazi ya mungkin dia tutupi dengan satu cara, ya, dan mungkin juga ya pokoknya dia dilarang untuk menyentuh orang-orang sekitarnya atau lain sebagainya. Ya. Intinya dia bisa ada di sana dan menceritakan hal ini. Nah, Yoram juga kita melihat, atau Raja Israel di sini yang memang tidak disebut spesifik namanya, tapi kemungkinan adalah Yoram. Dia juga menunjukkan dirinya jauh lebih baik dari bapaknya. Nah, kita sudah mengobservasi ini. Ahab terkenal salah satu kejahatan dia adalah merebut tanah Nabot. Masih ingat itu? Memang kebanyakan itu urusannya Isabel karena Ahab ngambek saja, ya. Tapi ya, ketika Isabel melakukan kejahatannya, Ahab ya senang-senang saja. Dia tidak menegur istrinya, dia tidak marah sama istrinya karena sudah membunuh Nabot. Ya dia terima-terima saja. Tapi Yoram di sini malah mengembalikan tanahnya si perempuan ini. Bapaknya menyita tanah orang, mencaplok tanah orang. Yoram mengembalikan tanah orang. Dalam hal ini dia jauh lebih baik dari Ahab. Dan dia juga tertarik dengan Elisa, di mana Ahab adalah lawannya Elia. Setiap kali mereka ketemu, mereka selalu berantem, mereka selalu gontok-gontokan. Tapi Yoram sepertinya memiliki suatu kehormatan kepada Elisa. Jadi ini juga menunjukkan perbaikan sikap di sini, ya. Namun semua itu kemudian sampai kepada poin terakhir bahwa itu semua tidak cukup bagi Yoram. Tidak cukup bagi Yoram untuk lebih baik dari bapaknya. Tidak cukup bagi Yoram untuk sekedar hormat kepada Elisa, tertarik kepada Elisa. Pada intinya Yoram tetap harus bertanggung jawab apakah dia percaya kepada Tuhan atau tidak. Apakah dia mau tunduk kepada Tuhan atau tidak. Dan Yoram menunjukkan dengan dia masih berpaut pada dosa Yerobeam, yaitu membuat Israel menyembah 2 patung lembu emas, bahwa dia tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan.
Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Ada orang yang tertarik dengan kekristenan, sangat tertarik dengan kekristenan, ya. Kagum dengan orang Kristen, kagum dengan Tuhan Yesus dan sebagainya, namun tidak pernah sampai kepada iman yang sesungguhnya. Ada tokoh lain di Perjanjian Baru yang saya teringat akan dia juga dalam hal ini, yaitu Raja Herodes misalnya. Anda tahu Herodes, dia kagum sama Yohanes Pembaptis. Dia tertarik dengan pesan Yohanes Pembaptis. Dia bahkan hormat kepada Yohanes Pembaptis. Namun ujung-ujungnya, ya dia tidak percaya. Tidak cukup percaya sampai akhirnya dia terpaksa membunuh Yohanes Pembaptis karena dalam tanda kutip janji atau sumpah dia kepada anak tirinya. Gitu. Demikian juga dia tertarik dengan Tuhan Yesus. Dia ingin ketemu Tuhan Yesus untuk menyaksikan mukjizat-mukjizat Tuhan. Namun dia tidak sampai mau menaruh iman kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika dalam pengadilan Yesus, Pilatus mengirim ke Herodes, Herodes pikir, wah ini kesempatan untuk melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Namun ketika Tuhan Yesus tidak mau, ya, menghibur Herodes dengan hal-hal seperti itu, ya dia kehilangan ketertarikan dia. Iman bukan hanya bicara soal tertarik ketika senang dan lain sebagainya. Iman yang sesungguhnya adalah iman yang percaya dan tunduk dan berserah kepada Tuhan dalam kesenangan, dalam kedukaan, ya. Bukan hanya orang yang sekedar suka-suka dengan cerita-cerita, ya, seperti Yoram, seperti Herodes dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca di sini, ya. Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari, berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaranya. Sembuhkah aku dari penyakit ini? Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, turunannya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa. Dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Tapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Oke, kita sampai sini dulu. Dan ada suatu episode lagi di sini. Ketika Elisa katanya suatu ketika mengunjungi Damsyik. Nah, kita tidak tahu persis kenapa dia mengunjungi Damsyik di sini, ya. Tapi pastinya mungkin ada suatu pesan Tuhan. Dan bisa jadi, saudara kasih Tuhan, ini ada hubungan juga dengan apa yang kita baca di dalam satu raja-raja. Masih ingat pada episode tentang Elia? Waktu Elia lari dari Izebel waktu itu ke Gunung Horeb, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Elia. Tuhan mengembalikan Elia dan memberikan Elia 3 tugas di sini, ya. Yaitu satu, untuk mengurapi Elisa, untuk menggantikan dia. Ya, itu sudah terjadi. Elia mendapatkan Elisa, mentraining dia, menjadikan dia penggantinya. Tapi kemudian juga kalau kita baca di 1 Raja-Raja 19 bahwa mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram dan Yehu menjadi raja atas Israel. Jadi 2 ini tidak dilakukan oleh Elia sepertinya, dan bisa jadi dilakukan melalui muridnya, yaitu Elisa. Dan Elisa bisa jadi, ini kita tidak tahu pasti, ya, bisa jadi dia ke Damsyik memang atas utusan Tuhan khusus untuk ketemu dengan Hazael ini, ya. Nah, waktu itu Ben-Hadad masih adalah Raja Aram. Ben-Hadad yang sudah kita temukan
dari zamannya Ahab bahkan. Sekali lagi kita tidak tahu apakah ini Ben-Hadad yang sama, bisa jadi memang masih orang yang sama. Dan lucunya adalah bahwa Ben-Hadad sedang sakit, ya. Dan waktu dia dulu sehat, dia sombong, ya. Dan dia bahkan mencoba untuk menangkap Elisa. Masih ingat? Waktu itu dia pernah kirim orang yang begitu banyak ke Dotan, ya, tempat Elisa tinggal, untuk tangkap Elisa karena Elisa membocorkan segala rencana rahasia dia. Ya. Namun tentu tidak berhasil. Ya. Tapi sekarang dia sudah sakit, sudah kasih Tuhan, dan kali ini dengan rendah hati dia bahkan mengirim orang kepercayaan dia, yaitu Hazael, bahkan dengan hadiah yang begitu besar. Kita baca tadi ada 40 40 ekor unta, muatan, ya, sebanyak muatan 40 ekor unta, barang yang indah-indah. Mungkin dengan harapan dia tahu bahwa melalui suatu kita bilang interaksi yang sudah begitu lama dengan Elisa, Ben-Hadad menjadi tahu bahwa Elisa ini hamba Tuhan yang sejati, bahwa dia punya kuasa yang luar biasa. Dan ini juga menjadi suatu kesaksian tentang betapa efektifnya kesaksian. Nah, kesaksian tentang kesaksian. Maksud saya begini, bahwa karena Elisa hidup setia pada Tuhan, karena dia melayani Tuhan dengan setia, dan akhirnya bahkan musuh-musuhnya pun sadar bahwa ini benar nih. Dia bukan penipu, dia bukan seorang munafik, ya. Elisa walaupun mungkin tidak setuju dengan Elisa, tapi mereka kagum dengan keteguhan hati Elisa dan bagaimana Elisa setia pada Tuhan, dan bagaimana kuasa Tuhan, ya, muncul dalam diri Elisa begitu. Dan kita sebagai orang Kristen juga dipanggil untuk hidup yang demikian. Kita dipanggil bukan untuk menjadi nabi seperti Elisa atau melakukan mukjizat seperti Elisa, bukan, kita bukan dipanggil untuk itu. Tapi kita dipanggil untuk hidup konsisten. Kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Dan ketika kita konsisten bagi Tuhan kita, awal-awalnya banyak orang akan melawan kita. Orang akan mencerca kita, orang akan menuduh kita, orang akan mencibir kita, mengolok kita, mentertawakan kita. Namun kalau kita konsisten dan kita terus dan Tuhan bekerja melalui kita, saya tidak katakan harus melalui mukjizat atau apa, ya, tapi Tuhan pasti bekerja melalui hidup orang-orang yang setia padanya. Tuhan akan memberkati kita secara jangka panjang. Tuhan akan muncul bahkan ketika kita mengalami kesusahan pun, ya, akan muncul dalam tindak tanduk kita, bagaimana kita tetap memuliakan Tuhan, tetap bersaksi bagi Tuhan dan lain sebagainya. Dan orang akhirnya dunia pun akan melihat, ini benar, ini iman dia real, iman dia sejati, iman dia benar. Itu kesaksian yang luar biasa, saudara Tuhan. Dan Tuhan ada berbicara juga misalnya di kitab Wahyu kepada jemaat, ya, jemaat di jemaat di Philadelphia, ya, Tuhan bilang, ya, rupanya jemaat di Philadelphia di Wahyu pasal 3 itu dicemooh oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi Tuhan bilang di Wahyu 3:9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, itu sinagog iblis dalam bahasa aslinya, ya. Itu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur depan kaki ibu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi kesaksian kita secara jangka panjang akan punya suatu kuasa, saudara, untuk membuat orang mengakui, oh ya benar, ya, apalagi Anda kalau Anda hamba Tuhan, atau Anda adalah orang Kristen yang setia, ya, maka Anda bisa membawa dampak kepada hidup orang yang akhirnya mengakui, oh ya benar, ya, benar, ya. Dia hidup benar, dia hidup sesuai dengan iman dia hidup yang baik, ya. Kadang-kadang orang dunia pun tahu bahwa orang Kristen itu hidupnya baik, dan mereka pun sadar akan hal itu, ya. Nah, intinya pokoknya Ben-Hadad setelah dia tadinya ada kesel sama Elisa dan sebagainya, dia menjadi sadar. Dan ini dibantu juga dengan dia sakit tadi saya bilang, ya. Kadang-kadang ketika kita sakit, mengalami kesusahan, kita rendah hati, dan kita lebih terbuka kepada hal rohani di sini seperti Ben-Hadad. Dan dia mengira bahwa dia bisa membuat Elisa menolong dia, mungkin Elisa bisa sembuhkan dia atau lain sebagainya. Dan kita tidak membaca sih bahwa Elisa menerima, ya, 40
ekor unta ini punya barang, ya tidak dicatat dia apakan, apakah dia terima atau dia tolak. Ya, saya tidak merasa bahwa dia akan menerima ini. Dan Hazael yang dipilih untuk menjadi juru tanya di sini oleh Ben-Hadad ini pilihan yang salah sebenarnya karena dia percaya kepada Hazael, tapi ternyata Hazael adalah orang yang siap untuk mengkhianati dia. Ya. Dan ketika Hazael bertanya, Elisa menjawab di ayat 10. Oke, jawabnya adalah engkau pasti sembuh. Sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah engkau pasti hidup, katanya sini ya. Pastilah engkau sembuh atau pastilah engkau hidup. Namun Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau pasti mati dibunuh atau engkau tidak akan hidup secara literalnya ya. Jadi engkau akan hidup tapi engkau tidak hidup gitu. Ya, sepertinya sekilas itu seperti kayak main-main ya. Engkau akan hidup tapi engkau tidak akan hidup, kayak semacam teka-teki begitu. Namun memang sebenarnya maksudnya adalah bahwa si Ben-Hadad ini akan sembuh tapi dia akan mati juga gitu. Dia akan mati juga karena penyebab lain. Karena dia akan mati dibunuh. Dan memang itu terjadi akhirnya gitu ya. Namun ini ada suatu prinsip juga bahwa kadang-kadang ya Ben-Hadad bertanya saya akan sembuh atau tidak. Tapi sebenarnya dia sembuh atau tidak bukan hal utama. Hal utama adalah kekekalan dia. Nasib dia dalam kekekalan. Katakanlah dia sembuh pun. Tapi kalau ujung-ujungnya kan semua orang pasti akan mati kan. Ujung-ujungnya dia akan mati juga. Dia akan kemana? Ke sorga bersama dengan penciptanya atau akan ke neraka? Itu yang paling penting. Hari ini begitu banyak orang mengejar begitu banyak hal, tapi dia lupa akan hal yang paling penting, saudara-saudara Tuhan. Ada orang minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekayaan, berikan aku ketenaran, berikan aku ini dan itu. Dan Tuhan bisa saja kasih kepada dia. Tapi kalau misalnya hal yang paling penting dia tidak punya, yaitu keselamatan jiwanya, apa gunanya itu? Apa gunanya itu ya? Bahkan kita bisa mundur sejenak ya, itu adalah hal yang paling penting sebenarnya, keselamatan jiwa. Tapi bahkan dalam hal-hal yang lain pun manusia sering tidak menginginkan hal yang paling penting dari Tuhan. Ada orang muda yang misalnya minta pasangan hidup sama Tuhan. Tuhan, aku minta, misalnya seorang perempuan, aku minta calon suami yang kaya raya supaya aku hidup enak, hidup berkecukupan. Ya. Tapi kalau misalnya keluarga itu, pasangan itu akhirnya bukan pasangan yang mengasihi Tuhan, ya, apa gunanya itu? Ya kan? Apa gunanya Anda hidup bergelimpangan harta, tapi ya, ternyata Anda jauh dari Tuhan. Ya. Malah mungkin dia tidak akan setia pada Anda dan lain sebagainya. Ada orang yang minta, Tuhan sertailah anakku supaya sukses, ya kan? Supaya dia berhasil, supaya dia secara materi dia jadi orang kaya dan lain sebagainya. Tapi dia lupa minta apa? Minta Tuhan pimpin anaknya secara rohani, bahwa anaknya akan tumbuh besar mengenal juru selamat dan berjalan bersama dengan Tuhan, gitu. Dan setia pada Tuhan, ya, berjemaat dan melayani Tuhan dengan hidupnya dan lain sebagainya. Maka ya, apa yang lebih penting tidak dia pahami, saudara Tuhan. Oh, jadi Ben-Hadad bertanya, akankah aku sembuh? Oke, sembuh sih sembuh, tapi kamu akan mati juga. Dan sekali lagi, apakah kita melihat lebih jauh sampai kepada kekekalan di sini kan? Nah, ayat 11 dikatakan Elisa menatap dengan lama ke depan, menatap Hazael di sininya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya ada kata-kata lagi sampai dia merasa malu gitu. Jadi Elisa sepertinya menatap Hazael, yang menatap ke matanya, mungkin ingin mengeruk isi jiwa dari Hazael sampai Hazael mungkin tidak nyaman ditatap oleh si Elisa begitu lama begitu. Dan sampai Elisa menangis gitu ya. Dan Elisa rupanya mendapatkan suatu penglihatan bagaimana Hazael sebagai raja Aram di sini akan mendatangkan kekalahan yang besar kepada Israel, dan itu membuat dia sangat sedih ya. Dan dia sangat sedih karena apa? Ya karena ini Elisa tahu bahwa Hazael bisa melakukan seperti itu adalah karena Israel berpaling dari Tuhan. Tidak mungkin Israel kalah kalau misalnya mereka setia pada Tuhan. Israel tidak pernah kalah ketika mereka tunduk pada Tuhan. Israel selalu kalah ketika mereka jauh dari Tuhan.
Dan fakta bahwa Hazael akan mengalahkan Israel berkali-kali, akan mendatangkan kehancuran yang luar biasa, itu menunjukkan itu adalah hukuman Tuhan, penghakiman Tuhan atas kemurtadan Israel. Dan ini membuat Elisa sangat sedih, saudara Tuhan. Nah, Hazael tentu masih bingung di sini ya. Dan dia bilang, tapi siapa aku, katanya. Tidak lain dari anjing sehingga aku dapat melakukan hal sebesar itu. Ya. Elisa menjawab, Tuhan telah memperlihatkan padaku engkau akan menjadi raja atas Aram. Wah, Hazael mungkin kaget juga pada waktu itu ya. Namun saudara kasih Tuhan, ada orang yang berpikir begini. Ada sebagian orang bertanya, bukankah dengan cara begitu, apakah ya tadi kita sudah baca semuanya, akhirnya Hazael kan membunuh si Ben-Hadad ya. Ketika dia balik, si Ben-Hadad tanya apa hasilnya? Ya Hazael bilang engkau akan sembuh. Elisa bilang engkau akan sembuh. Wah, mungkin Ben-Hadad tenang gitu kan, tidur dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan? Hazael ambil selimut yang dibasahkan ke air, dia bentangkan ke muka raja, jadi dia sulit bernafas, tidak bisa bernafas, dia mati, saudara kasih Tuhan. Dan ini dilakukannya supaya orang tidak tahu dia membunuh ya. Tentu membunuh orang banyak cara. Anda bisa ambil pisau, tikam dia, tapi kalau Ben-Hadad dibunuh dengan cara begitu kan akan kelihatan, wah ini ada siapa yang bunuh ini. Lalu mungkin akan ketahuan Hazael yang bunuh. Dan mungkin orang lain akan membalaskan dia dan lain sebagainya. Tapi dengan cara seperti ini, maka dia mati seolah-olah mati secara natural ya, seolah-olah mati secara natural karena tidak ada bekas luka ya. Waktu itu belum ada pemeriksaan otopsi ya, bahwa dia matinya kenapa dan sebagainya. Sehingga Hazael, kita tidak tahu kenapa Hazael yang jadi raja, apakah Ben-Hadad ini tidak punya anak atau dia punya anak tapi juga disingkirkan oleh Hazael dan lain sebagainya. Tapi intinya Hazael yang naik tahta. Tapi pertanyaannya lagi adalah, loh, apakah nubuatnya Elisa ini membuat Hazael melakukan hal ini gitu kan? Karena dia dengar bahwa aku akan jadi raja. Nah, jawabannya adalah tidak, saudara. Jadi bedakan nubuat dengan takdir ya. Nubuat bukanlah takdir, saudara. Lagi pula di dalam nubuat ini juga tidak dikatakan bagaimana caranya Hazael bakal menjadi raja ya. Dan kita menjadi teringat akan kasus lain, yaitu Daud. Sudah dikasih tahu dari dia kecil bahwa dia akan menjadi raja. Namun dia tidak dikasih tahu bagaimana caranya dia akan menjadi raja ya. Waktu itu rajanya masih Saul. Dan 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Namun Daud tidak melakukannya. Dia berkata, kan Tuhan bilang aku jadi raja, Tuhan yang akan lakukan. Tuhan punya caranya sendiri. Saya tidak akan membunuh Saul karena Saul adalah raja yang diurapi. Dan ingat bahwa Saul juga adalah mertua dia. Masa dia membunuh mertua dia sendiri gitu kan? Walaupun dari sisi manusia sebenarnya Daud punya segala hak untuk membunuh Saul karena Saul sudah berkali-kali mau membunuh dia. Ya, tapi Daud tidak. Nah, itu adalah contoh orang yang berserah kepada Tuhan. Jadi nubuat bukanlah takdir. Hanya karena dinubuatkan Hazael bakal jadi raja, tidak berarti lalu Hazael ditakdirkan untuk membunuh Ben-Hadad. Tidak, ya, tidak, sama sekali tidak. Lagi pula nubuat ya, itu hanyalah Tuhan mengetahui apa yang Hazael akan lakukan. Bukan Tuhan menetapkan, menakdirkan Hazael untuk melakukan apapun juga, termasuk dia menyerang Israel, dia membunuh begitu banyak orang dan sebagainya. Itu diketahui oleh Tuhan, disingkapkan pada Elisa, tapi tidak pernah ditakdirkan kepada Hazael. Hazael memilih untuk melakukan hal-hal itu dengan sendirinya. Oke, saudara. Nah, coba kita masuk sekarang ke ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-24. Oke, ayat 16 sampai 24. Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda. Yoram anak Yosafat raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda, oleh karena Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair bersama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini.
Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke. Nah, kita sekarang masuk kepada raja berikutnya di Yehuda. Yehuda, ingat, adalah kerajaan selatan, dan sebenarnya yang terakhir, raja terakhir Yehuda yang dibahas itu di 1 Raja-Raja 22, ya, ayat 41 itu adalah Yosafat. Jadi memang di 1 Raja-Raja bagian terakhir dan 2 Raja-Raja bagian awal lebih banyak berfokus ke kerajaan utara, karena disitulah Elia dan Elisa melayani terutamanya. Dan kitab Raja-Raja ditulis dari perspektif para nabi sebenarnya, ya. Dan sementara kitab Tawarik yang mencatatkan hal-hal yang serupa juga di sini, itu ditulis dari perspektif imam. Jadi di perspektif imam itu di Yerusalem, sehingga eksklusif di situ hanya membicarakan kerajaan Yehuda saja. Dan sebenarnya kisah tentang Yoram di sini lebih komplit lagi ada di 2 Tawarik, ya. Dan kita akan singgung sedikit, walaupun kita tidak akan bahas semua karena nanti itu kalau kita sudah sampai di Mutiara Kebenaran yang di Tawarik, gitu ya. Tapi Yoram di sini, nah, kadang-kadang agak membingungkan karena ada nama yang sama antara Raja Israel dengan Raja Yehuda. Jadi pada suatu ketika sama-sama namanya Yoram, gitu. Di Israel namanya Yoram rajanya, di Yehuda namanya Yoram. Dan ini sangat menarik karena rupanya, ingat, waktu kerajaan itu terpecah di zaman Rehabeam, ingat itu ya. Waktu Salomo mati, kerajaannya terpecah. Rehabeam jadi Raja Yehuda. Yerobeam, mirip juga ya. Yerobeam, beda tapi. Yerobeam itu di utara di Israel. Rehabeam itu di Yehuda di selatan. Dan semenjak itu mereka sering berperang terus ya. Di Yehuda perang. Jadi dan seterusnya begitu. Di zaman habis Yerobeam ada zaman namanya Baesa, itu juga ada berperang lah dan lain sebagainya. Nah, tetapi sampai ke zaman Yosafat, kemudian zaman Ahab, ada damai di antara Israel dengan Yehuda. Bahkan saking damainya, bahkan menjadi sekutu, dan Yosafat bahkan menjadi besan dengan Ahab, ya, karena anak perempuan Ahab namanya Atalia dinikahkan dengan anak laki-lakinya Yosafat namanya Yoram. Yoram yang akhirnya jadi Raja Yehuda di sini. Dan ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar, suatu kompromi yang sangat besar, saudara-saudara. Memang bagus kalau misalnya Israel dan Yehuda ada damai, itu boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Alkitab ada berkata bahwa di Ibrani, di Perjanjian Baru maksudnya, bahwa sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, tetapi ada perbedaan antara hidup damai dengan semua orang dengan berkompromi seperti ini. Dan kita tidak tahu persis, ya, tentu Alkitab tidak catat persis motivasi Yosafat di sini. Tapi mungkin saya menduga-duga ya, bahwa satu, Yosafat mungkin motivasi bagusnya adalah dia ingin mempengaruhi Ahab dan keluarganya kepada Tuhan. Itu hal yang baik, karena seringkali kita juga ada membaca ketika Yosafat ketemu Ahab, mereka ngomongin apa, Yosafat sering membelokkan, ayo mari kita tanya kehendak Tuhan. Kita tanya ada nggak Nabi Tuhan dan lain sebagainya. Jadi bahwa Yosafat ingin mempengaruhi Ahab untuk Tuhan itu bisa jadi salah satu motivasi. Dan itu hal yang bagus. Tetapi masalah pernikahan sudah dengan Tuhan, bahwa anaknya dinikahkan dengan anaknya Ahab yang jahat ternyata di sini, namanya Atalia, itu suatu kesalahan besar, ya, kesalahan besar. Nah, mungkin saya ada curiga juga, ini hanya teori saya saja, bahwa Yosafat ada suatu ambisi besar bahwa melalui langkah ini suatu hari dia bisa menyatukan kembali Yehuda dengan Israel. Karena kalau misalnya anaknya menikah dengan anaknya Ahab, lalu mereka punya anak, ya, yang nanti kita akan lihat namanya Ahazia sebenarnya, maka anak itu mewarisi bukan hanya kerajaan Yehuda, tapi mewarisi juga kerajaan Israel begitu. Dan melalui tokoh itu nanti bisa ada kemungkinan bisa saja dia mempersatukan kedua bangsa ini lagi, yaitu Yehuda dan Israel. Tetapi katakanlah misalnya ini memang adalah motivasi dia, yang kita tidak tahu, ini hanya teori saja. Tapi kalau itu adalah motivasi dia, maka ini adalah motivasi yang salah, ya, karena nomor satu, dia tidak tanya Tuhan tentang itu, ya, dia tidak bertindak sesuai dengan prinsip juga, dan karena sifat kedua kerajaan ini berbeda, saudara. Sifat keduanya berbeda. Yehuda selama ini
Kadang-kadang ada raja yang jahat ya, tapi ada juga raja-raja yang baik. Sedangkan Israel di sebelah utara tidak pernah ada raja yang baik. Lagi pula Ahab dengan Isabel, dengan memasukkan penyembahan Baal dan sebagainya, bukanlah pengaruh yang baik di sini. Dan memang terjadi benar demikian ya. Ketika akhirnya Yoram naik tahta, dia bukannya memperbaiki istrinya. Istrinya yang membuat dia jahat. Dan ini yang sering kali terjadi. Inilah mengapa Tuhan menyuruh kita separasi. Ya. Tuhan suruh kita memisahkan diri dari yang jahat. Kalau Anda ada di organisasi yang jahat, Anda pisahkan diri. Kalau Anda dalam pertemanan yang tidak benar, Anda pisahkan diri. Dan kalau Anda dalam gereja yang sesat, Anda pisahkan diri. Ada di gereja yang mengajarkan kesesatan, doktrin yang salah, Anda pisahkan diri. Anda cari gereja yang benar. Ya, kadang-kadang kita sering berpikir, tapi saya harus mempengaruhi mereka untuk kebaikan. Boleh, lakukan sebisa Anda. Tapi kalau itu gagal, ya setelah contohnya apa? Seorang bidat, setelah 2-3 kali kamu peringatkan, Paulus bilang di dalam Perjanjian Baru, kalau kamu sudah peringatkan seorang bidat 2-3 kali, ya sudah, menjauhlah dari dia, pisahkan dia, begitu. Anda tidak bisa berkata, oke, saya mau terus berada sekitar dia, saya akan coba pengaruhi dia. Tidak, yang akan terjadi adalah dia akan mempengaruhi Anda. Ya. Dan ternyata benar, Atalia yang mempengaruhi Yoram sehingga dia menjadi jahat di sini. Ayat di 18 dikatakan, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab, ya, namanya Atalia, walaupun tidak disebut di sini. Dan kejahatan Yoram begitu rupa sehingga sebenarnya pantas Tuhan memurkai Yehuda dan menghancurkan Yehuda. Hanya saja di ayat 19 dikatakan Tuhan belum mau melakukannya karena perjanjian Daud. Kejahatan Yoram besar, saudara, dan itu lebih jelas di 2 Tawarik. Kalau Anda baca 2 Tawarik pasal 21, kita membaca bahwa Yoram membunuh semua saudaranya atas, ya, saya yakin atas hasutannya Atalia. Jadi dia bertindak seperti raja-raja yang jahat, raja-raja negara-negara lain yang berusaha mengokohkan kekuatannya. Ketika dia naik tahta, semua saudara-saudaranya yang sebenarnya mungkin lebih baik kalau menjadi raja daripada dia, dibunuh sedemikian rupa. Bayangkan, membunuh saudara kamu sendiri. Ya mungkin saudara tiri, kita tidak tahu karena raja-raja zaman itu kadang-kadang punya banyak istri, ya. Tapi sama saudara juga, sama-sama anak dari bapak kamu sendiri. Dia membunuh mereka. Ini salah satu dari kejahatan dia. Dan dia mengajak Yehuda untuk menjauh daripada Tuhan dan sebagainya. Dan Tuhan marah kepada dia, ya. Dan akhirnya apa yang dimaksud oleh Yosafat gagal total. Dan ketika Anda mau berkompromi, Anda pikir Anda mau melakukan pekerjaan Tuhan, Anda pikir Anda mau memuliakan Tuhan dengan berkompromi, Anda pasti gagal. Dan bukannya menjadi tambah kuat, kompromi membuat kita tambah lemah. Oleh karena itu, pada masanya memberontaklah Edom, memberontaklah Libna katanya di sini. Dan bahkan ketika Yoram berusaha untuk mengalahkan Edom lagi, hampir dia sendiri mati, ya, karena rupanya dia sudah dikepung dan sebagainya. Namun dengan tipis berhasil melarikan diri dari kepungan Edom. Itu kita baca di ayat 21. Dan akhirnya Edom yang tadinya ada di bawah Yehuda, bahkan kita masih ingat di zaman Yosafat waktu mereka memerangi Yoab, Edom masih membantu Israel dan Yehuda karena Edom masih di bawahnya Yehuda. Edom dikalahkan oleh Daud, kita masih ingat itu, ya, sampai oleh Yoab mereka dikalahkan dan sebagainya. Tapi di sini mereka memberontak dan akhirnya Yoram mati, ya, dia hanya memerintah tidak lama, yaitu 8 tahun. Dia mati. Kita baca di Tawarik bahwa Tuhan menulahi dia dengan penyakit usus yang mengerikan, dan dia mati. Dan dia adalah raja yang saya yakin tidak disukai oleh rakyatnya di sini, ya. Dan kita masuk kepada Ahazia sekarang. Ahazia, anaknya Ahazia. Nah ini menarik karena ingat tadi Yoram, ya, Ahazia, ya, dan rupanya saking dekatnya Israel dengan Yehuda waktu itu, nama anak mereka aja mirip-mirip begitu. Ahab punya anak Ahazia dan Yoram. Jadi supaya Anda tidak bingung, ya, Ahab punya 2 orang anak minimal yang kita tahu. Satu anak namanya Ahazia, ini yang lebih besar sepertinya. Ahazia jadi raja sebentar doang, jatuh, mati. Yoram adiknya jadi raja. Nah itu, ya. Jadi baik Yoram maupun Ahazia itu anaknya Ahab. Nah Yosafat punya anak namanya Yoram juga, ya, mereka saling tiru-tiru nama mungkin, ya.
tapi kemudian dia punya cucu namanya Ahazia, cucunya Yosafat. Jadi kalau di sisi Yehuda, Yosafat punya anak Yoram, Yoram punya anak namanya Ahazia di sini. Nah, lalu kita baca tentang Ahazia di sini ya, ayat 25. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab raja Israel, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, raja Aram di Ramot Gilead, tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yizreel supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael Raja Aram. Dan Ahazia anak Yoram Raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel karena dia sakit. Oke, jadi mengenai Ahazia di sini, dia tetap jahat. Ibunya adalah Atalia, ya, dan dia berlaku jahat. Dan pemerintahan dia bahkan lebih pendek lagi, yaitu hanya 1 tahun saja katanya di sini ya. Nah, yang sering menjadi bahan pembicaraan di sini adalah yang katanya pertentangan, ya, di mana di 2 Raja-Raja 8 ayat 26, Ahazia berumur 22 tahun waktu dia menjadi raja. Sedangkan di Tawarik, ya, kalau kita bandingkan di 2 Tawarik pasal 22, di situ dikatakan, seolah-olah dikatakan bahwa Ahazia itu umurnya 42 tahun waktu dia menjadi raja. Coba saya bukakan di sini 2 Tawarik pasal 22 ayat yang kedua. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu dia menjadi raja, ya. Dan setahun lamanya di sini dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ada pertentangan Alkitab nih katanya. Apakah Ahazia 22 tahun atau 42 tahun? Nah, para kritik menyerang di sini. Nah, kebanyakan teolog akan menjelaskan, yang benar adalah 22. Dan kenapa? Karena bapaknya saja, waktu dia mati, bapaknya umur 40. Nggak mungkin dong anaknya umur 42, gitu kan. Jadi yang benar adalah dia umur 22. Sehingga banyak orang berkata yang 42, yang di 2 Tawarik itu adalah suatu kesalahan penyalin. Ya, jadi mereka beranggapan bahwa waktu pertama ditulis itu pasti benar, di 2 Tawarik itu tulisnya 22, tapi kemudian belakangan disalin ada penyalin yang salah sehingga salin jadi 42 begitu. Dan mereka puas dengan jawaban itu, ya silakan saja, tapi banyak orang tidak puas dengan jawaban itu, dan saya juga tidak puas dengan jawaban itu karena Tuhan sebenarnya telah berjanji untuk memelihara firman-Nya. Sehingga walaupun bisa jadi ada salinan-salinan yang salah, tapi pasti ada salinan yang benar, pasti akan tetap tersedia. Dan sepanjang yang kita tahu, semua manuskrip Ibrani yang kita miliki tulisannya 42 di 2 Tawarik di situ. Jadi pasti ada penjelasan lain. Dan kalau kita menyelidiki Alkitab makin dalam lagi, kadang-kadang kita akan mendapatkan jawaban. Kalaupun kita belum dapat jawaban, bukan berarti Alkitab salah, ya mungkin kita belum dapat saja, ya. Dan kita manusia, kita terbatas, ya. Tapi kadang-kadang juga kita akan mendapatkan jawaban. Dan sebenarnya kita bisa memahami ini rupanya kalau kita melihat yang seperti saya katakan tadi. Ahazia ini adalah tadi itu muara dari 2 aliran, gitu kan. Dia adalah mewarisi dari Yosafat nih. Yosafat yang baik kan. Yosafat menurunkan Yoram, menurunkan Ahazia. Tapi ini Ahazia ini gabungan dari sungai yang satu lagi, yaitu sungainya Ahab. Ahab itu bapaknya Omri yang jadi raja pertama kan. Omri, Ahab, ya, turun ke Atalia, anaknya Ahab, turun ke si Ahazia ini. Dan mungkin tadi yang kita bilang tadi, bahwa Yosafat mungkin tadinya berpikir bahwa anak cucu saya nanti akan mewarisi 2 kerajaan ini kan, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Tapi ternyata anaknya Yoram sendiri dipengaruhi jadi jahat, Ahazia juga dipengaruhi jadi jahat. Sehingga menurut penulis Tawarik, dia lebih cocok dianggap sebagai anaknya secara rohani itu. Dia tidak mewarisi imannya Yosafat gitu. Dia tidak mewarisi iman Yosafat, tidak mewarisi garis Daud punya iman, ya, garis Daud.
dia lebih mewarisi jalurnya Ahab dan Omri. Jadi kalau jalurnya Yosafat kan dimulai dari Daud, dinastinya Daud gitu. Dan ada jalur Omri. Nah, sehingga Ahazia di sini 42 tahun. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu secara literalnya adalah Ahazia itu anak 42 tahun, anak dari 42 tahun gitu. Memang itu biasanya idiom Ibrani untuk menyatakan umur seseorang. Tapi bisa juga dipakai dengan maksud bahwa Ahazia ini 42 tahun ini dihitung dari mulainya dinasti Omri. Dan ini adalah cara para penulis Tawarik untuk menyatakan Ahazia ini sebenarnya lebih adalah pewaris garis Omri daripada pewaris garis Daud, garis Yosafat. Karena kelakuan dia adalah dari keluarganya Omri, sebagaimana yang dipertegas di dalam 2 Raja-Raja juga, bahwa dia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab. Dan ternyata cocok kalau kita hitung tahun-tahunnya, 42 tahun ya. Nah, kalau kita hitung Yoram, ya waktu Ahazia naik tahta itu Yoram memerintah tahun ke-12 katanya. Jadi 12 tahun Yoram plus Ahazia saudaranya Yoram, abangnya 2 tahun. Itu sudah 14 tahun. Plus Ahab itu 22 tahun ya. Jadi 14 plus 22 itu berapa? 36 tahun. Nah, Omri itu memerintah. Memang dia memerintah cukup lama, tapi dia memerintah mulai di Tirza. Jadi dia sempat memerintah itu perang saudara. Ingat nggak waktu itu ya? Kita ada bahas di 1 Raja-Raja. Dia memerintah sempat 6 tahun perang saudara, terus baru 6 tahun terakhir dia memerintah dengan sepenuh-penuhnya. Nah, kalau kita hitung yang 6 tahun terakhir yang memerintah sepenuh-penuhnya itu, yang dia mulai memerintah di Tirza, maka itu 6 tahun lagi. Jadi 36 plus 6 tahun, 42 tahun. Persis seperti yang dikatakan Ahazia di sini. Ahazia adalah anak dari 42 tahun. Anak dari suatu dinasti yang sudah berlangsung 42 tahun, yaitu dinastinya Omri di situ. Dan untuk mendukung pandangan ini, kalau kita baca di dalam silsilah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 1, Anda akan dapatkan suatu fenomena bahwa ada raja-raja yang dilengkap ya. Kalau kita baca misalnya ayat 7 ya, Matius 1 ayat 7, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat. Ingat Yosafat di sini ya. Yosafat memperanakan Yoram, oke, Yoram masih anak Yosafat. Tapi perhatikan, Yoram memperanakan Uzia. Ahazia dilompat, saudara-saudara. Ada beberapa raja yang dilompat di sini, termasuk Ahazia. Jadi memang penulis silsilah Matius ini dia sengaja memilih nama-nama tertentu saja, dia tidak pilih semua. Tapi ada yang dia hilangkan nih, kenapa nama-nama itu yang dia pilih untuk dia hilangkan? Ini signifikan. Dan dia memilih untuk menghilangkan Ahazia karena Ahazia lebih dianggap sebagai kamu ini pewaris secara rohani dari dinastinya Omri sebenarnya gitu. Oke, jadi itu menjelaskan kenapa 22 tahun disebut di Ahazia, ini umur biologis dia. 42 tahun di Tawarik mengacu pada umur dinastinya dia, umur dinasti Omri sebenarnya. Oke, dan mengenai Ahazia di sini nanti akan kita lihat lagi di pasal 9. Dia memerintah sangat sebentar saja, dia akan segera mati. Dan peperangan mulai terjadi dengan Hazael yang sudah menjadi raja atas Aram. Dan sebenarnya sekali lagi Alkitab dikokohkan oleh penemuan arkeologi, karena dari penemuan arkeologi kita mendapatkan dari catatan-catatan kerajaan Asyur bahkan mengacu kepada raja Aram waktu itu yang mereka sebut sebagai Hazael, anak dari bukan siapa-siapa katanya. Jadi Hazael anak dari bukan siapa-siapa mengindikasikan semacam suatu cemoohan bahwa Hazael ini sebenarnya bukan garis raja tapi menjadi raja atas Aram, sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Kita tidak butuh arkeologi untuk mendukung iman kita, namun arkeologi seringkali mengokohkan iman kita dan mengokohkan apa yang Alkitab katakan. Baik, ada banyak pelajaran yang sudah kita pelajari. Moga-moga itu berguna bagi kita semua. Tetap dalam Alkitab, tetap dalam firman Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan. Sampai berjumpa, saya Dr. Simeon Senliao, Maranatha.